Baik, pada kesempatan ini saya Firman Fikir Zai akan mempresentasikan materi kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Matematika Diskrit. Kelompok kami membahas tentang aplikasi teori graf. Nah, teori graf itu dapat diterapkan pertama pada jaringan kerja. Yang kedua dapat diterapkan pada sistem komunikasi, pada jaringan transportasi, pada desain arsitektur, rangkaian listrik, dan isomer senyawa kimia. Jadi kami kelompok 3 membahas keenam penerapan teori graf ini. Dan pada kesempatan ini, karena saya adalah penyaji terakhir, maka saya akan menjelaskan penerapan teori graf pada rangkaian listrik dan isomer senyawa kimia. Nah, pertama pada rangkaian listrik. Sekarang kita perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar dari rangkaian listrik. Nah, rangkaian listrik ini merupakan rangkaian listrik seri paralel. Nah, dari sini sumber tegangan. Dari sini dapat kita lihat bahwa ini adalah sumber tegangannya. Nah, kemudian dialirkan pada titik A. Ya. Kemudian pada titik B, C, dan seterusnya. Nah, lalu bagaimana penerapan teori graf ini pada rangkaian listrik? Maka penerapannya adalah rangkaian listrik ini dapat kita representasikan ke dalam bentuk graf. Jadi itulah penerapan teori graf ini pada rangkaian listrik. Rangkaian listrik yang telah terbentuk ini dapat kita representasikan, kita buat dalam bentuk graf. Nah, lalu bagaimana caranya? Maka pertama kita membuat simpul. Simpulnya itu adalah semua titik A, B, C, D, E, F. Itu adalah simpul. Pertama kita buat simpul A, lalu simpul B, simpul C, simpul D, simpul E, dan simpul F. Nah, lalu setelah kita membuat simpul, maka kita membuat sisinya. Nah, maka dapat dari rangkaian listrik ini dapat kita lihat bahwa hambatan ini kita buat menjadi sisinya. Berarti pertama dari A ke B, kemudian dari A ke F, kemudian dari F ke E, kemudian sisi dari B ke E, kemudian sisi dari B ke C, kemudian sisi dari E ke D, dan sisi dari C ke D. Kemudian dari sisi A ke C. Jadi rangkaian listrik ini dapat direpresentasikan ke dalam bentuk graf dan bentuknya seperti ini. Inilah bentuk graf dari rangkaian listrik ini. Jadi rangkaian listrik ini dapat direpresentasikan dalam bentuk graf dengan V. Dengan himpunan V-nya adalah A, B, C, D, E, F. Artinya bahwa himpunan V itu adalah himpunan titik simpulnya. Berarti ini A, B, C, D, E, F. Kemudian E, himpunan E-nya adalah sisinya. Berarti A dipasangkan dengan B, A dipasangkan dengan F, A dipasangkan dengan C, A dengan C, kemudian B dengan C, B dengan E, C dengan D, dan D dengan E, serta E dengan F. Nah, jadi inilah penerapan teori graf ini pada rangkaian listrik. Jadi intinya penerapannya itu adalah bahwa rangkaian listrik itu dapat direpresentasikan ke dalam bentuk graf. Kemudian yang selanjutnya adalah penerapan teori graf ke dalam isomer senyawa kimia. Isomer itu adalah senyawa kimia yang mempunyai rumus molekul sama, tapi rumus bangun berbeda atau rumus
bentuk bangun, bentuk grafnya itu berbeda. Nah, pada gambar ini ada tiga, ada metana, ada etana, dan propana. Nah, CH4 itulah yang dikatakan dengan rumus molekul. C2H6, C3H8 itulah rumus dari molekul. Nah, rumus molekul ini teman-teman, CH4 ini dapat kita representasikan dalam bentuk graf. Ini bentuknya di atas. Nah, CH4 ini dapat kita buat bentuk graf. Nah, lalu ini catatannya bahwa atom karbon C dinyatakan sebagai simpul atau titik simpul dan ikatan antara atom karbon C dengan hidrogen ini itu menjadi sisi. Nah, sehingga bentuk grafnya seperti ini. Nah, kemudian pada etana rumus molekulnya C2H6. Maka dapat dibuat dalam bentuk graf, ini bentuknya di atas. Jadi yang di tengah-tengah ini, titik yang di tengah ini merupakan atom C. Sedangkan yang di luar ini adalah atom H. Ini adalah atom H. Sedangkan dalam ini tadi adalah atom C. Nah, begitu juga pada propana. Jadi, rumus molekul C3H8 dapat direpresentasikan menjadi bentuk graf. Bentuknya seperti ini di dalam, di mana atom C-nya menjadi simpul dan ikatannya menjadi sisi. Jadi, inilah maksudnya penerapan teori graf pada isomer senyawa kimia. Artinya adalah bahwa rumus molekul kimia tersebut dapat direpresentasikan dalam bentuk graf. Nah, tujuannya untuk apa? Nah, nanti kalau misalnya rumus molekul C4 ini dibuat isomernya, dibuat dalam bentuk graf. Ini bentuk grafnya. Maka itulah isomernya. Berapa bisa terbentuk grafnya? Itulah isomernya. Misalnya C26 ini gambarnya. Maka misalkan ada lagi bentuk yang lain dari bentuk graf ini, berarti ada dua. Misalnya ada lagi menjadi tiga, maka isomernya tiga. Ya, itulah maksudnya isomer senyawa kimia ini. Nah, jadi itu saja yang bisa saya jelaskan pada kesempatan ini. Semoga bisa kita pahami semua. Terima kasih.